Sebelum kita masuk detail ke substansi undang-undang, boleh ke Mas Adi Armando dulu yang belum bersuara Mas soal fenomena bendera One Piece ini, Mas Adi. Oh, oke. Kirain tadi mau dilanjutin dulu. Mas Adi dulu boleh, Mas. Oke. Mas Adi sama Mbak Tejo belum bersuara nih. Sambil mikir nih jadinya ya. Jadi gini, ya saya rasa teman-teman juga harus sadar ya bahwa penggunaan simbol itu selalu punya makna. Gak mungkin simbol itu muncul begitu saja dan Anda mengatakannya ini sesuai dengan cerita aslinya. Maksud saya gini, ketika Anda meletakkan sebuah bendera One Piece di bawah bendera merah putih, itu pasti ada artinya. Ya, tadi sudah disampaikan bacaan generasi kami mengenai itu. Ini maksud Anda apa sih? Ini perlawanan terhadap merah putih. Karena yang Anda tampilkan kan bukan Luffy-nya ya. Iya enggak? Bukan Luffy-nya kan, tapi Jolly Roger ya? Jolly Roger ya, tengkoraknya kan. Nah, tengkorak itu muncul dalam sebuah konteks di mana di atasnya ada merah putih. Halo, itu Pak. maksud Anda apa? Jadi gini, sebentar. Kan Anda tadi mengaitkan dengan, atau siapa yang tadi bilang? Yang mula-mula Gibran kan? Mas Isnur, YLBHI. Iya ya, Gibran juga, Anies Waktu juga. zaman Nah itu Capres, konteksnya Menkeu beda juga, kan sama konteks di mana munculnya Jolly Roger. Roger. Jolly Roger di bawah bendera merah putih. Dia cuma muncul di situ aja. Anies juga muncul muncul. Komunitas. Ya, artinya konteksnya itu beda sama yang sekarang. Pertanyaan besarnya, saya nunggu jawaban Anda ya. Cuman pertanyaan saya adalah, itu maksudnya apa? Ada tengkorak, di atasnya merah putih. Ya, mohon izin Pak, saya Zul, izin menyampaikan perwakilan dari teman-teman sekalian. Jadi gini Pak, balik ke awalnya, kami itu fans yang cinta Indonesia. Kita bukan buzzer, kita nggak punya ketua komunitas One Piece Indonesia, jadi kita nggak ada yang namanya supervisi dari siapapun. Oke. Semua fans punya inisiatif sendiri untuk bagaimana mengapresiasikan diri untuk mengkritisi Indonesia, kayak gitu. Terkait dengan Jolly Roger berada di bawah bendera merah putih, mungkin banyak teman-teman kita, fans-fans lain yang belum tahu Pak. Nah, yang justru yang mungkin saya pribadi kecewakan, kenapa langsung judging ke makar atau sebagainya. Kenapa tidak ada informasi do and dance-nya gitu. Kalaupun memang harus diperbolehkan pasang bendera One Piece, begini loh caranya. Ini yang nggak boleh, ini yang boleh. Itu mungkin Ya, yang lebih diperlukan sama teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya, gini. Saya setuju dengan, saya termasuk orang yang merasa bahwa ya jangan buru-buru dibilang makar lah. Anak-anak begini mau makar apa sih? Ya enggak? Saya bukan merendahkan ya. Tapi saya mau bilang ya nggak usah berlebihan lah mau dibilang mau makar. Tapi kan begini, munculnya di sana, Anda harus sadar akan dibaca orang dengan tafsiran mereka. Setiap simbol tuh bisa ditafsirkan dengan cara yang sangat beragam. Tergantung. Karena itu menjadi penting. Ya sejak awal message-nya tuh sampai. Saya tuh pasang ini dalam rangka apa? Karena kalau enggak wajar dong ada tafsiran kayak tadi. Kalau sebagai orang awam, versi tafsir Mas Adi? Ya saya termasuk orang yang terganggu karena di atasnya ada merah putih. Sebentar. Berkembang sekarang larangan bahkan tanpa merah putih pun nggak boleh. Ada orang nih ngechat jalan mau di jalan raya nih, di jalan biasa ngechat dia, didatangin polisi. Iya. Ibaratnya bendera doang, Jolly Roger nggak pakai merah putih dilarang juga. Betul. Jadi yang berkembang sekarang itu semua di ban. Seolah mereka menjadi manusia terlarang untuk mengibarkan bendera mereka sendiri gitu. Ya, itu ya. Nah, itu Saya boleh itu tanggapi ya? Boleh. pejabat. Mas Adi. Ya, seperti itu. Ya, saya setuju sekali. Walaupun Anda sebenarnya kalau merujuk pada undang-undangnya itu Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 kalau nggak salah. Ya, itu agak detail memang yang nggak bolehnya itu. Di dalam undang-undang tuh dibilang misalnya Anda itu nggak boleh pakai baju merah putih. Memang nggak boleh. Anda nggak boleh pasang merah putih yang udah kusam. Ya, apalagi kalau Anda misalnya jogetan gitu ya, pakai merah putih. Itu juga nggak boleh. Jadi ada memang hal-hal tertentu. Nah kita kan harus menafsirkan. Kenapa saya dilarang? Dilarangnya menurut saya adalah karena ada anggapan kalau Anda pakai merah putih yang kusam, itu seperti merendahkan. Anda boleh setuju, boleh enggak ya? Nah sekarang Bung Isnur bahkan sebut, mengerikan sekali kan. Kalau apa-apa jadi nggak boleh. Jadi wah makar nih, saya cuma lagi ngechat
dinding, ngecat jalan dengan merah putih. Bukan merah putih Bang, Jolly Roger. Oh Roger, jadi- Jolly. Nah, ini dua hal ya. Jolly Betul, Roger, betul. jadi banyak orang Sorry, kreatif Anda ngecat betul Jolly meluruskan Roger, gitu. paling penting. Kan ada Jolly Roger, ada merah putih kan? Yang saya persoalkan tadi, kalau Anda tanya kenapa saya terganggu, karena ada merah putih, di bawahnya Jolly Roger. Kalau merah putihnya nggak ada, Jolly Roger aja. Ya urusan kita kali ya. Ya nggak? Nah itu yang Anda mau jalan-jalan yang kemana-mana, itu, Bang. di sini nih sekarang Anda pasang nih Jolly Roger gitu ya. Saya pakai baju Jolly Roger, boleh nggak? Ya harus boleh dong. Emang saya mau bilang apa dengan itu? Tapi kalau Anda ada merah putih, di bawahnya Anda pasang itu, tafsirannya tuh ya, kecuali Anda punya tafsiran lain. Gak tahu Mas Adi tafsirannya apa ya? Dalam mengartikan terganggu terusik ini apa? Apakah Gini. secara visualnya, apa ada arti lain? Nggak gini. Apa arti Jolly Roger? Tadi Anda udah bilang perlawanan terhadap rezim kan? Ya nggak? Rezim yang otoriter. Bukan. Jadi gini, jadi sebenarnya lambang Jolly Roger ini secara umum orang yang banyak mengartikan adalah lambang kebebasan untuk berpendapat. Seperti itu. Ya. Entah bagaimana rezim tersebut, mau itu otoriter atau tidak. Jadi sebenarnya lebih ke berpendapatnya. Kebetulan saya baca juga. Ya. Yang saya baca, terutama dalam hal One Piece nih ya. Si Luffy ini kan sedang berjuang melawan rezim yang otoriter. Salah. Iya. Enggak. Ya paling tidak gini, ada tafsiran semacam itu. Anda menurut saya, Luffy ini kan Luffy itu orang baik nggak? Baik, Orang baik. Baik, Pak. Lawannya siapa? orang jahat. Orang jahat. Tapi di cerita One Piece ini, Luffy itu tujuan utamanya adalah berpetualang. Iya, tapi dia melawan pertarungan yang melawan rezim yang jahat kan? Betul. Ya gitu. Saya mau bilang, mungkin nggak atau layak nggak, pantas nggak kalau orang kemudian menafsirkan, oh Anda ini nih, saya nggak percaya bahwa Anda begitu ya. Tapi kan yang sekarang muncul cuma ada bendera merah putih, di bawahnya Jolly Roger. Oke. Nggak ada yang ngejelasin, ini maksudnya apa? Anda kan bilang, wah kami nggak diberi penjelasan. Ya Anda emang juga nggak menjelaskan kok di awal itu. Oke. Ketika kami mengangkat Jolly Roger, kami sedang bukan mengagungkan. Kami sedang memperjuangkan kemerdekaan melawan, kan ada pertanyaan tuh. Wajar kalau kemudian pemerintah merasa melawan kami ya? Enggak. Ya enggak. Anda nggak apa-apa enggak? Saya lagi ngajarin, lagi Kalau memaparkan. ngajarin jadi Pak dosen kan malam hari ini Iya. Mas Adi Armando. Ya. Gini, saya ulang ya. Simbol itu ada makna. Ketika Anda pakai baju apa nih? Anda pakai baju apa ini? Apa? Ini Raja Bajak Lautnya. Nah, Raja Bajak Laut. Iya. Anda pakai, saya nggak tahu alasan Anda apa. Ya. Kami semua bertujuh itu membaca itu dan sebagian melihat itu sebagai, oh ini keren. Ada yang bilang, oh itu maksudnya adalah kebahagiaan bla bla bla. Ada banyak kok, ada banyak cara untuk menafsirkan sesuatu. Tapi kalau Anda nggak jelaskan, ya wajar kalau orang kemudian menafsirkan dengan cara yang berlebihan tadi. Jadi memang perlu jelas nih, termasuk gini, kalau Anda bilang, taruhlah, Anda benar nggak sedang mengatakan Anda sebagai mahasiswa, sedang menyatakan ketidakpuasan atau kekecewaan atau kegalauan tentang kondisi Indonesia saat ini? Boleh. Nah iya. Ada yang saya bingung ya, kenapa bulan Agustus? Kenapa nggak bulan kemarin Anda bikin? Tadi sudah dijawab Bang Norman. Enggak. Ini Tadi sudah, Pak. Tadi sudah. berarti Tadi ada sudah. maksud tertentu. Hati-hati. Kok Jadi seuzon gini. banget sih Bang sama mahasiswa Bang? Ada muatan ini kayak digoreng-goreng gitu ya. Bukan. Jadi gini Bang. Mohon interupsi. Jadi kenapa mungkin memang ada apa namanya ya, intervensi bahwa ini tuh kenapa 17 Agustus tadi kan Bang Rismon bilang ya? Bang Norman tadi bilangnya kenapa 17 Agustus? Karena identik dengan mengibarkan Bang. Jadi kalau bendera memang dikibarkan, jadi identiknya tuh pada 17 Agustus atau bulan Agustus. Tapi memang momennya kurang pas dalam artian bahwa tidak boleh lebih besar dan lebih tinggi dari merah putih. Tadi kalau Bang Norman mendengar tadi yel kami, kita menjunjung Indonesia satu Bang. Sambil diulang boleh Mas, yel-yelnya tadi Mas? Satu kalimat boleh? Oke, salam One Piece, Indonesia satu. Gak kita ada yang tuh- salah Bapak-Bapak. Jadi memang kita tuh sebenarnya memasang bendera, mengibarkan bendera One Piece
atau Jolly Roger topi jerami ini sudah lama. Bukan hanya momen-momen ini saja. Wah, semua event kita pasti menggunakan bendera tersebut. Masifnya beda tapi masnya tahun sekarang ya? Iya, enggak juga. Tahun-tahun sebelumnya juga ada juga yang memasang bendera Roger seperti ini. Mungkin ramenya sekarang aja, karena ramenya sekarang itu lebih ke kendaraan umum yang sering melintas. Saya boleh tanya nggak? Saya boleh tanya satu aja. Silakan, Mas. Kalau Anda, saya minta menjelaskan kegalauan atau kekecewaan Anda terhadap Indonesia saat ini apa? Jujur nih ya, dari Jujur. hati ya. Boleh nih, Mas? Boleh. Oke. Ya kan kebebasan berpendapat, bener kan ya? Catatan Oke, demokrasi. Siap, kebebasan berpendapat. Asalkan punya data, berdasar, Ya. bahasanya santun, Betul. beretika, silakan. Oke, sebenarnya hal-hal yang umum saja, dalam artian kita itu ingin mengekspresikan kebebasan kita dalam berpendapat, intinya mengkritik, biar lebih gampang ya. Mengkritik hal-hal yang dikira kurang berkenan bagi masyarakat, entah itu Apa? Sebut aja. Sebut. kenaikan pajak yang aneh, atau hal-hal yang seperti kemarin tentang tambang di Raja Ampat seperti itu, atau hal kemarin yang baru booming ini kan antara perjanjian dengan Amerika Serikat juga seperti itu. Itu hal-hal yang menggelitik mungkin menurut para mahasiswa tentunya, atau yang sekarang lagi ada prodi ilmu hukum. Nah, hal-hal itulah yang mau kita sampaikan gitu loh. Tentang mengkritik, boleh gak sih kita mengkritik? Jangan tiba-tiba mengkritik disangkanya menghina Indonesia sendiri. Padahal Bentuk kita keresahan mengkritik ya? bahwa sejatinya mengkritik adalah bahwa bukti kita mencintai Indonesia. Kita Mbah ingin Tejo, Indonesia menjadi kita lebih dengerin baik. ruang untuk Mbah Tejo. Mengkritik itu bukti cinta dengan Indonesia, sekalipun pakai lambang, pakai simbol tertentu dari film, dari anime, dari tokoh fiksi. Mbah Tejo. Kalau boleh, tapi saya sebagai pemusik agak capek mendengar suara cowok terus dari tadi gitu. Oh iya. Makanya Boleh yang nggak cewek harus ngomong yang tadi ya. sebelahnya Yang pakai tengah. topi itu yang tengah itu? Boleh nggak ngomong sama dia gua? Gitu ya. Yang tengah ya kamu. Ya. Oh boleh. Namanya Oke. siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Cika Bramanti Kolopaking. Kolopaking. Kolopaking, Orang bersangar, Banyumas. Enggak, pertanyaanku, menurut kamu simbol itu penting enggak? Kolopaking. Panggilanmu siapa? Cika, Mbak. Cika. Mbah Tejo dari tadi matanya beda ya ternyata ya. Enggak. Cika, menurutmu simbol itu sepenting apakah? Ini kan simbol. Bendera merah putih simbol, itu juga simbol. Simbol itu sepenting apakah menurut Cika? Sangat penting, Mbak. Dalam hal? Dalam hal menentukan identitas. Enggak penting. Kita itu munafik. Kalau simbol penting, kita enggak perlu marka jalan, beton di tengah jalan. Cukup garis enggak putus-putus. Garis putih nggak putus-putus, berarti kita nggak boleh melintas itu. Pertanyaanku nanti diskusinya. Kita ini begitu ada bendera simbol pusing, tapi jalan aja perlu dibeton karena lambang aspal putih yang nggak putus-putus, simbol, itu sudah nggak berlaku. Padahal manusia itu jika makhluk homo ludens, makhluk yang bermain, homo sapiens, makhluk yang berpikir, homo faber, makhluk yang bekerja, tapi homo simbol, makhluk simbolis. Menurutku sejak kampung-kampung pakai portal, nggak pakai verboden aja, sudah mati kita sebagai makhluk simbolis. Tapi kenapa kita sekarang sibuk ngurusin bendera? Enggak. Aku nggak pengen tepuk tangan kalian, aku pengen menjadi 1000 tepuk tangan kalian. Parah ini parah. Mbah Tejo pilih kasih. Ini namanya tebang pilih ini namanya. Ngomong sama Cika aja Enggak dong. dong. 1000 tepuk tangan kalian nggak ada artinya. Aku pengen denger dari Cika. Cika. Bersuara Cika. Tarik napas dulu Cika kan ini kan. Dia Mbah bingung, Tejo dia pertanyaannya yang- susah banget Yang Mbah. ditanya Pernikahan ada tebu. Itu simbol dari anteping kalbu. Ada cengkir kelapa muda, kencenging pamikir. Kalau kamu menikah, kamu kencenging pamikir. Simbol-simbol itu udah mati, cuma jadi hiasan. Oke? Berapa banyak simbol ini, bis kota ini hanya untuk orang tua, tempat duduk, tapi diduduki anak muda. Simbol udah mati. Kenapa kita mempertanyakan simbol sekarang? Jawab. Kata Cika ini seperti saya ujian sidang nih, kata Cika ini.
Kalau memang kita mempertanyakan simbol tengkorak itu, simbol One Piece, pertanyakan juga, bongkar seluruh marka jalan beton. Itu menghina manusia sebagai makhluk simbol. Coba, aku pengen dengar dari Cika. Kita dengarkan sudut pandang Cika. Bebas Cika, jawabnya bebas sakarmu kalau kata Mbah Tejo. Serius, gak akan salah di mata Mbah Tejo. Kalau kita tarik, kita Tapi kaitkan perempuan dengan... itu tidak tentang yang dikatakan. Perempuan selalu tentang yang tidak terucap. Oke. Ya. Yang kedua, ini pertanyaanku untuk kalian semua. Aku kalian semua. Oke. Kalian itu suka, aku menjawab Pak Tengku Nasrullah tadi. Kalian bisa suka One Piece. Padahal kita banyak simbol kan, di Inggris ada Robin Hood. Di kita ada Sunan Kalijogo sebelum jadi, itu merampok juga kan? Yes. Berdaluk aja ya. Betul. Di alas yang dibagi-bagi untuk fakir miskin. Iya. Kenapa enggak itu? Kenapa enggak wayang cakil ini? Dia suka merampok. Tapi dibagi-bagi untuk fakir miskin. Pertanyaanku, yang salah dalang-dalang tidak memperkenalkan diri ke anak muda, atau government yang tidak menumbuhkan penulisan buku seperti manga. Sekarang buku aja dipajekin, gimana mau nulis? Sekarang ada kabar gembira. Curhat ya Mbah? Sekarang ada kabar gembira, kalau kalian nulis buku, akan dibeli oleh negara 1.000 buku, tapi di Norwegia. Makasih. Gak apa-apa. Izin menanggapi Pak Mbah Tejo ya. Pertanyaannya cukup, ini kalau kita ceritain panjang ya. Bisa dari 1 sampai 1159 sekarang ya. Kenapa kita suka One Piece? Karena ceritanya tuh relate gitu Mbah. Bukan berarti. Mana Sunan Kalijogo waktu jadi Bendalo Kajaya? Kurang relate gimana ceritanya Cakil ini malah lucu. Siap, paham. Bukan berarti cerita-cerita kayak wayang, kayak Sunan Kalijogo, kayak Robin Hood mungkin diganti ke Indonesianya yang tadi disebutkan. Bukan berarti kita nggak suka Mbah. Kita suka juga. Kita suka nonton pewayangan juga di TVRI waktu itu aku nonton. Aku suka narasi-narasi Mbah Tejo dari dulu tuh aku suka juga. Gimana caranya membuka pikiran. Siapa tokoh wayangnya? Aku? Ya. Sukaannya? Tokoh wayang yang kamu sukai siapa? Oh, Petruk. Ini kok jadi main-main kuis ya? Petruk. Oh Petruk. Petruk ya. Iya. Jadi Oji ya? lucu ya. Jadi kalau ditanya suka yang lain juga nggak? Suka banget. Kita juga cinta dengan budaya-budaya Indonesia juga suka banget. Ada yang di sini instruktur dancer, saya boleh Mas Bang Ian ini instruktur dancer, bukan dancer ya, tari tradisional. Kita juga ada gitu loh nakama yang memang sangat cinta Indonesia dari situ, Bah. Mas siapa? Mas Albert saya. Mas Albert aja kalau dia tanya Mas siapa? Albert. Ya Masnya nggak udah disebut. Masya Allah gitu loh. Albert, Bah. Siapa nama Mas siapa? Albert. Ya gitu, oke. Ini yang salah negara atau apa? Karena penulis komik itu banyak sekali di Jogja, di Jawa Timur, di Mojokerto. Kenapa nggak mengglobal? Oke. Kenapa Jepang, Korea bisa mengglobal? Sehingga kalian bisa kenal One Piece. Mestinya kalau kita mengglobal, Cika, aku ke Cika sekarang. Oke. Enggak, kalau kita mengglobal, Cika lagi ya. kan bisa kan? Fine. Dengan suasana banyak komikus-komikus kita menjadi anime untuk film-film Hollywood. Oke. Kemana itu? Gini, pertanyaannya siapa yang salah? Ya tadi pertanyaannya Mbak ya. Sebenarnya tuh nggak ada yang salah Mbak. Nggak ada yang salah. Mau itu dari segi marketingnya kah? Mau itu dari segi pengenalannya itu nggak ada yang salah. Tapi yang jadi perhatian kami adalah kita nih dari dulu sukanya ya One Piece aja. Kenapa disorot gitu loh. Pertanyaannya kita balik malah. Kalau Aku juga suka One Piece. Aku Aku tahu Nami yang kenal navigasi dan dia penembak jitu. Aku tahu Zoro yang main pedang. Oke. Tapi aku juga suka wayang. Mantap. Itu. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali. Undang-undang belum masuk nih kita aturan ya. Tetaplah bersama kami pemirsa.